차가웠던 비가 개인 푸른 하늘 저 끝에 걸린 유난히 더 선명한 무지개 빛을 봐 멈춰있던 시간들 사이 동그랗게 웃는 일곱 빛내 맘속에 꽂아둔 Assalamualaikum 책갈피 warahmatullahi 같아 wabarakatuh. Saat ini kami sedang berada di persawahan, akan menyelesaikan tugas prakarya kami, yaitu untuk melakukan wawancara budidaya tanaman jagung. Singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, number drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a party that's a no. Just bought the Kenny about a million options. So it's talking to stop doing the green. And I'm rock arenas, bringing the peace. I'm bumping that park in the car, pretending I got all the eyes on me. Got a bad baby and she's independent. Too many people older than me that's seeking attention. When they want me about the goofies, man, I should've listened. And the smell of the money, my strangest addiction. She tip for dick, I let Waalaikumsalam. Saat ini kami berada di sawah Pak Mahmud, Ya, ya, betul. akan menjalankan wawancara budidaya tanaman jagung. Ya, apa yang bisa saya bantu? Nah, pertama-tama saya akan menanyakan jagung apa yang sedang Bapak tanam sekarang ini. Untuk tanaman jagung ini sekarang kami menanam tanaman dari biji, itu proyek C26. C26 ini berasal dari pabrik PT Biji TBK. Iya. Jadi tanaman ini tanaman pembibitan, bukan tanaman untuk konsumsi pakan ternak, tanaman pembibitan. Jadi tanaman yang saya tanam ini tanaman dari BCTBK yang akhirnya nanti bisa ditanam untuk tanam pakan. Gitu. Oh, begitu. Iya. Nah, apakah jenis tanaman jagung ini cocok ditanam saat musim sekarang ini? Sungguh sangat cocok karena untuk tanaman C26 ini memiliki keunggulan, yaitu tanaman yang jantannya itu agak lebih tinggi daripada betinanya. Jadi tanaman biji jenis C26 ini memiliki pejantan yang lebih tinggi daripada betinanya. Jadi ketika ditanam di musim seperti ini akankah lebih baik, tapi akankah lebih baik lagi kalau nanti ditanam pada waktu kemarau. Oke, sekarang kan mau di ujung mau hujan, jadi kalau menanaman jagung semacam ini bagus, tapi lebih bagus nanti kalau sudah musim kemarau. Oh, begitu. Iya. Jadi karakteristik tempat yang digunakan untuk menanam ini seperti bagaimana, Pak? Karakteristik untuk tanaman ini semuanya sebenarnya bisa, tapi kalau tanaman ditanam di daerah yang lembab atau pH-nya itu lebih rendah, itu biasanya sering mati. Tapi kalau di sini ini pH-nya kan lebih tinggi, jadi tanaman di sini cocok sekali untuk ditanam di daerah sini. Karena sangat panas nih, Sangat Pak. panas. Jadi kelembapan daripada tanah itu tidak terlalu lembab, jadi cocok sekali ditanam di daerah sini. Ini dari PT Biji TBK itu lebih banyak di dataran yang semacam ini daripada di dataran yang lebih lembab. Ya, dataran tinggi, dataran rendah. Tapi kalau tanahnya itu tanah model rawa, kan nggak bisa ditanami. Kalau di sini kan bukan tanah daerah rawa, jadi bisa ditanami tanaman jagung seperti ini. Ya. Lalu apa saja bahan-bahan yang Bapak butuhkan untuk menanam jagung ini? Kalau bahan yang dibutuhkan itu sebenarnya simpel, cuma benih itu kalau untuk pabrik itu sudah disediakan oleh pabrik biji. Terus untuk medianya itu semuanya tanpa media, cuma penambahan pupuknya pupuk organik itu biasanya. Tapi untuk kali ini ya cuma tanam, nanti kalau sudah sekiranya usianya sudah untuk dikasih pupuk, kasih pupuk gitu.
Lalu bagaimana proses penanamannya, Pak? Untuk penanaman jagung ini kami menggunakan planter, alat tanam. Ini biasanya manual, tapi upah pekerja manual sekarang itu agak mahal. Jadi kita beralih ke yang sudah modern, yaitu memakai planter. Lalu pupuk-pupuk yang Bapak gunakan untuk tanaman jagung ini? Tanaman jagung ini kami menggunakan pupuk. Kalau masa pertama itu kami menggunakan pupuk urea, kedua ZA dan Potska. Itu sekitar kapan Bapak memberi pupuknya? Kalau pemupukan pertama itu 15 HST, 15 hari setelah tanam itu pemupukan pertama memakai pupuk urea, dan nanti kalau sudah umur sekitar 60 HST kita baru pemupukan yang kedua memakai ZA dan Potska. Setelah itu bagaimana Bapak cara-cara untuk merawat tanaman jagung-jagung Bapak? Kalau tanaman jagung ini perawatannya kalau di musim sekarang itu sangat ekstra sekali karena musimnya musim yang tidak menentu. Kadang kemarau, kadang penghujan datang tiba-tiba. Jadi hama itu akan semakin berkembang biak dengan cepat. Jadi kalau perawatan sekelas tanaman jagung ini mungkin di umur setelah tanam itu kurang lebih 7 sampai 10 hari itu penyemprotan hama ulat apa itu namanya, ulat beraya itu namanya. Ya itu 10 hari setelah tanam. Terus nanti tapi kadang juga dilihat pada waktu populasi hamanya itu kalau ya di ambang sudah terlihat banyak ya kita semprot gitu aja pakai insektisida. Lalu bagaimana pengairannya, Pak? Kalau musim kemarau seperti ini ya kita memakai irigasi dari bendungan. Kalau di sini saya mau bendungan terumpus itu, jadi irigasinya dari terumpus itu nanti dialirkan ke sini menggunakan lewat jaringan irigasi tersier. Jadi airnya ya dari bendungan Tumpu. Dari bendungan Tumpu. Iya. Lalu ini jagungnya kapan kalau bisa dipanen? Masa panen kurang lebih 120 hari, 4 bulan. Tapi dia dilihat dari tanamannya. Kalau tanamannya mungkin kalau tanaman yang saya tanam ini 120 hari baru bisa panen. Itu rata-rata semua jagung, kalau jagung ini sekitar segitu. Tapi nanti kalau ada jagung yang lain, semisal pakai jagung manis jagung bibitan itu tidak sampai 100 hari, mungkin 90 hari bisa panen. Tapi kalau tanaman yang saya tanam ini kurang lebih 120 hari baru panen. Itu prosesnya mananya gimana, Pak? Manual. Kalau di sini belum ada pakai mesin, jadi manual. Nanti dipanen, nanti upahnya berapa, per kintalnya berapa, jadi diborongkan. Kalau namanya di sini itu borongkan per kintal. Jadi per kintalnya nggak mesti, tapi rata-rata per kintalnya kalau di daerah sini 35.000 per kintalnya. Iya. Lalu itu setelah dipanen proses-prosesnya sebelum dijual kembali itu bagaimana? Kalau di sini tidak jual kembali. Jadi kami itu kan kemitraan dengan BC. Jadi ketika kita panen tanaman ini tidak usah pusing-pusing kejual kemana, langsung panen nanti taruh di rumah, nanti sama BC sama pabriknya itu nanti diambil sendiri, panen ditimbang di rumah sendiri. Jadi tidak usah kita menjual kemana-mana, langsung ke ngumpulnya ke pihak yang pihak pabrik yang sudah menyediakan benih tersebut. Oh begitu. Iya. Sekian Pak, terima kasih Ya, informasinya. sama-sama.
Assalamualaikum